Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Parongpong, yang kami hormati para pasek beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ustadz Lukman MPD, yang terhormat Romo Yunarius Muni OAD, yang kami hormati Bante Sudasulo dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, telah tiba saatnya kita pada hari keempat Semaktren 2023 ini, yang dimana pada hari keempat ini agendanya yaitu dialog lintas agama, yang insyaallah pada hari ini telah hadir perwakilan 3 orang dari setiap agama yang ada di negara kita. Yang pertama ada Bapak Ustadz Lukmanul Hakim, perwakilan dari agama Islam, dan juga ada Romo Yunarius Muni OAD dari agama Kristen, dan juga ada Bante Sudasulo dari agama Buddha. Baik, langsung aja kita masuk ke acara inti, yaitu langsung mewakili dan akan ditanggung oleh moderator kita Bapak Sekretariat MPRI yang akan membantu dalam dialog lintas agama ini. Kepadanya dipersilakan Romo, Bante pada tegang, mereka jadi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada senja ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini menyatukan satu visi NKRI harga mati. Perbedaan jangan dijadikan perselisihan, tapi dengan perbedaanlah kita menjadi indah. Di sini adalah sebuah kesempatan bagi teman-teman. Di depan saya pertama ada Ustadz Lukman. Beliau adalah dan bekerja di kantor KUA Kecamatan Lembang dan aktif sebagai pengurus MUI Kecamatan Lembang. Di tengah yang memakai baju kuning itu ada nama aslinya Teddy Wijaya, dan beliau kelahiran dari Bukit Tinggi, Sumatera Utara, dan nama budanya Bante Sudasulo. Dan yang sebelah sana yang memakai baju putih, beliau bernama Romo Yunarius Muni, dan beliau asli Kupang, Sumatera, Sunda. Nggak wajib biru naon? Parongpong. Baiklah teman-teman, kita awali ya. Di sini ada Bapak mau jadi narasumber. Siap jadi narasumber? Udah kenal ya, ini Pak Lukman, yang ini Bante, yang itu Romo. Biar gampang panggil Pak Ustadz, panggil Bante, dan panggil Romo. Nanti ada sesi tanya jawab. Mau pertanyaannya apa bisa, mau ke Romo, mau ke Pak Ustadz, atau ke Bante ya. Bante, Pak Ustadz dan Romo, terima kasih atas kedatangannya di sekolah kami, dan mungkin ini acara yang pertama yang kami lakukan, dan kami berharap ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain
untuk menjaga toleransi dan moderasi di dalam beragama. Dan pada kesempatan ini saya tidak membawa konsep obrolan, saya tidak akan membaca konsep pertanyaan. Jadi kita lebih tepatnya TikTok ngobrol aja, ya Bante. Tidak ada dusta di antara kita, ya. Kita di sini sama dan kita samakan persepsi untuk sebuah kebersamaan NKRI harga mati. Setuju? Siap? Ya. Baik. Bagi semuanya aja nih. Pak Lukman kelahiran berapa Pak Lukman? 1991. 91. Wah, 10 tahun di bawah saya. Kalau Bante 84. 84 berarti Bante lebih muda 4 tahun dibanding saya. Kalau Romo Saya 93. 93 berarti saya di sini paling tua. Saya di sini paling tua nih. Kalau Bapak Tahun 64. Lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Dengan pakaian kebesaran ini otomatis ada sebuah tanggung jawab yang melekat ya. Nah, mungkin nanti akan saya bertanya dan pertanyaannya mungkin sama ke semuanya. Pertanyaan mendasar. Kenapa mungkin dari Romo dulu ya. Romo, kenapa Romo memilih menjadi pemimpin spiritual agama Kristen? Mungkin bisa cuma satu ya. Kenapa memilih untuk menjadi tokoh agama? Baik, selamat sore semuanya. Ceritanya lumayan agak rumit dan panjang, tapi saya akan singkat saja. Untuk menjadi Romo 12 tahun, kita pendidikan S1 filsafat dan S2 teologi, dan saya menyelesaikannya di Parahyangan Katolik di Bandung. Dan saya masuk Tanah Sunda ini tahun 2011 dan baru dilantik atau ditabiskan menjadi seorang imam pada tahun 2022, tahun lalu bulan Mei tanggal 31 ya. Nah, apa yang membuat saya tertarik untuk menjadi seorang imam, seorang romo adalah saya ingin melayani Tuhan. Maka moto saya di situ saya tulis mencari Tuhan dalam segala hal ya. Maka dalam hal ini bahwa Tuhan yang menghendaki saya, Allah yang menghendaki saya untuk bisa datang ke Tanah Sunda ini. Dan alhamdulillah, puji Tuhan ya, puji Tuhan saya bisa bertahan ya, bisa bertahan, dan puji Tuhan tidak tergoda dengan neng-neng cantik yang ada di godain. Makanya salah satu hal yang memang sangat berat bagi kami adalah mempertahankan kemurnian dengan cara hidup selibat, tidak menikah selamanya gitu. Jadi itu yang memang berat bagi kami, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu benar. Hal terberat bagi seorang romo adalah tidak menikah, tapi tidak ada yang berat bagi Tuhan ya. Kalau Bante sendiri gimana Bante? Kenapa memilih menjadi pemimpin agama di usia yang muda ya? Selamat sore semuanya. Sampurasun. Salam kebinekaan, salam Pancasila. Saya sendiri kenapa memilih untuk menjadi seorang rohaniawan, seorang biku. Jadi ini juga mungkin bagian dari perjalanan hidup. Tapi pada intinya adalah sesuai dengan motto saya, life is a matter of choice. Hidup ini adalah pilihan. Setiap dari kita itu pasti akan memilih. Mulai dari kita mungkin ya waktu kita balita, semua pilihan dari orang tua, SD, SMP, tidak sebagian besar orang tua, tapi kita tiap hari pasti akan melakukan pilihan itu. Mungkin dari hal yang kecil, SMA mau di mana, ada yang memilih di sini SMA Negeri 1 Palangpong, lulus dari sini kuliah di mana, pilihan lagi. Semua adalah pilihan. Nah, demikian juga perjalanan hidup sebagai rohaniawan itu juga sebuah pilihan, di mana saya memilih pada dasarnya untuk melatih diri saya sendiri terlebih dahulu, untuk sebagai latihan bagi saya
Ya selama saya melatih, latihan yang juga pelayanan kepada jemaat, kepada umat, tetapi sebagian besar adalah untuk kalau bagi kami melatih diri sendiri, sama seperti Romo juga, kami juga hidup selibat, hidup dalam kesendirian, dan inilah jalan latihan yang kami pilih. Amazing ya. Romo tidak menikah, Bante juga memilih hidup untuk tidak menikah dan melayani umat. Yang Islam gimana nikahnya 2 atau 3 nih? Kalau ini tidak menikah ini kita tanyanya 2 atau 3 ya, gimana dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kebinekaan. Sebetulnya saya tidak pantas ya disebut ustadz karena masih banyak yang lebih pintar dari saya secara keilmuan keagamaan. Kenapa saya memilih menjadi seorang ustadz? Karena saya berkali-kali mendaftar jadi polwan, gagal terus Pak. Akhirnya saya terpaksa masuk. Begini, di usia SMA saya sudah membaca filsafat. Waktu itu saya tidak sengaja membaca profil Bunda Teresa. Beliau adalah seorang misionaris yang ada di Papua. Dari sanalah muncul, oh iya hidup ini bukan hanya target-target keduniaan. Kita tuh harus bisa menempatkan tadi pelayan Tuhan. Dan pada saat itulah dari usia SMA, dari sejak muda kami sudah memberikan pelayanan kepada umat-umat, terutama di tempat peribadahan. Kami tidak malu membersihkan tempat WC lah, yang tempat wudhu dan sebagainya. Dan pada saat itu muncul di masjid yang besar ini, karena masjid besar saya di Lembang, saya harus terus melayani. Dan hingga saat ini mungkin waktu saya habis untuk melayani umat pagi, siang, malam, simatupang, siang, malam tunggu panggilan. Ada yang kesurupan manggil, ada yang meninggal manggil. Nah, itu. Jadi dan setelah keseringan seperti itu menjadi sebuah kenikmatan, keniscayaan, dan mudah-mudahan hidup saya istiqomah menjadi yang tadi kalau Romo bilang pelayan Tuhan, saya juga sama ingin melayani umat terus. Itu tepuk tangan, tinggal meskipun agama berbeda, tapi tujuan sama, menjadi pelayan Tuhan. Dan pelayan Tuhan biasanya ada simbol-simbol tertentu ya. Kita awali dari Bante. Bante kenapa bajunya seperti itu? Dengan kita lihat, pasti ada filosofinya Bante. Jadi kalau kita biku kenapa baju hanya selembar kain? Karena di agama Buddha sendiri secara singkat lahir di negeri India 2500 tahun yang lalu, di mana India itu zaman dulu dan juga zaman sekarang masih sangat kental sekali dengan kasta atau tingkatan. Ada kasta Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Sampai sekarang juga masih, tetapi tidak sekental atau sekaku zaman dahulu. Nah, tiap-tiap kasta itu memiliki ciri khas pakaian atau instrumennya masing-masing gitu. Misalnya kasta Brahmana bisa berambut panjang, tetapi juga hanya memakai kain jubah. Kasta Satria berambut panjang dengan dirapiin, dikincir ya seperti di film-film Bollywood lah. Yang satria-satrianya. Kasta biasa Waisya dan Sudra itu tidak terlalu panjang rambutnya, pakaiannya juga biasa. Filosofi dalam Buddha adalah kita menolak kasta itu. Jadi kita menolak kasta itu untuk menyamaratakan baik dari kasta Satria, Waisya, Sudra ataupun Brahmana itu. Jadi semua di dalam kebikuan itu adalah sama-sama gundul, sama-sama hanya menggunakan selembar kain. Dan ini juga adalah ciri dari kesederhanaan. Jadi kalau kami ini kemana-mana itu tidak perlu jam tangan, tidak perlu parfum, tidak perlu lain-lainnya, hanya selembar kain sudah cukup untuk menjaga tubuh ini. Jadi makanya kenapa kita hanya selembar kain, tetapi penyebarannya sampai di negara-negara yang memang warnanya menjadi berbeda-beda. Tadi ada dari 2500 tahun yang lalu sampai ke Mahayana, ke negeri Cina berkembang Mahayana. Di sana merah itu identik dengan warna yang bagus, yang baik, keberuntungan.
Jadi sehingga kalau di film-film kayak misalnya Sun Wukong atau apa, kita lihat Biku Tongnya itu menggunakan jubah yang warna kuning merah. Nah terus nanti sampai di Sri Lanka warna orange tapi yang lebih cerah gitu. Sebenarnya kita warna aslinya di Thailand itu coklat ketuaan. Itu juga di daerah-daerah hutan, kalau daerah-daerah kota yang misalnya agak orange seperti ini. Jadi kalau warna-warnanya itu sudah terasimilasi dengan budaya setempat, tetapi filosofi utamanya adalah kesederhanaan. Jadi kita pakaian itu tidak perlu yang bermerek-merek, tidak perlu yang mahal-mahal, selembar kain buat nutup cukup. Tadi pertama kali saya lihat Romo, saya takjub. Ya, wow, Aziz bajunya kayak di film-film assassin gitu ya, assassin film-film ninja ya, betul nggak? Ya, asal di film ninja gitu. Mungkin kenapa seperti itu? Kenapa seperti ini sebenarnya dalam gereja Katolik itu memang ada struktur kepemimpinan yang sesungguhnya pimpinan tertinggi adalah di Vatikan, Paus. Nanti di bawah Paus itu ada kardinal. Kardinal itu biasanya mereka yang akan berkumpul bersama. Kalau Pausnya meninggal, biasanya mereka berkumpul bersama untuk melakukan pemilihan supaya siapa yang akan terpilih untuk menjadi Paus. Nah, di bawah kardinal itu ada uskup, kemudian di bawah uskup ada imam, ada romo. Nah, kami ini sesungguhnya ada dua bagian. Ada romo-romo yang berkarya di contohnya kayak kategorialnya di gereja lokalnya di Keuskupan Bandung, di Bandung aja. Nah mereka sekitaran Bandung saja, contohnya kayak Ciamis, Cirebon dan sekitarnya. Nah kalau kami yang berpakaian seperti ini, berjubah, ini biasanya dipanggil sebagai imam religius. Nah imam religius ini mereka adalah mereka yang dipanggil untuk menjadi imam, tetapi mereka mengikrarkan kaul, janji kekal. Jadi sebelum menjadi imam ada janji perdana, kaul perdana. Kemudian dari kaul perdana itu ada 5-6 tahun kita diformasi lagi, diforum lagi sampai 6 tahun. Kalau memang tetap setia dengan mengikrarkan kaul kemiskinan, ketaatan, kemurnian dan juga kerendahan hati. Kalau dianggap mampu dan matang, pasti akan menuju ke kaul kekal, janji kekal. Kalau udah janji kekal, contohnya dalam perjalanan waktu tiba-tiba keluar untuk menikah, hanya akan menikah sah secara gereja itu kalau ada surat laisasi atau surat izin dari kepausan, dari Vatikan. Nah, kembali ke pertanyaan, kenapa saya menggunakan seperti ini? Imam religius itu ada bermacam-macam. Jadi kalau kita di Cisarua ini ada 2, OAD dan juga ada OSC ya, di daerah Parompong ada 2. Nah ini kami ini biasanya menggunakan seperti ini karena sesuai dengan spiritualitas pendirinya ya. Jadi contohnya kalau kita pakai seperti ini namanya kapuca ya. Ini kapuca ini seperti dulu para kaum hermit menggunakan ini. Kami ordonya adalah ordo mendikan, peminta. Jadi biasanya ditaruh roti di belakang ya. Kalau sekarang enggak lagi ya. Biasanya saya pakai kalau saat doa ya, biar untuk membantu saya lebih fokus dalam berdoa gitu ya. Kemudian nah yang ini, yang ikat pinggang ini, ikat pinggang ini sebenarnya hanya sebuah simbol di mana kami diikat gitu loh. Kami diikat artinya kamu udah memilih untuk hidup menjadi seorang imam, ya hiduplah sesuai dengan panggilanmu menjadi imam gitu. Ya, jangan aneh-aneh. Ya. Kemudian ada rosario, kita sebut kalau dalam Islam ada tasbih ya. Nah itu kita sering pakai untuk berdoa rosario. Ya kalau di Islam meriam ya. Kita menghormati secara khusus Maria ya, Maria sebagai ibunda dari Yesus ya, yang kami sangat menghormati karena walaupun dia manusia sama seperti kita, tapi dia dipilih khusus untuk bisa menghadirkan
Mesias ke dunia itu. Maka kami menghormati khusus dengan berdoa menggunakan ini gitu. Kemudian jubah ini adalah pakaian kami sehari-hari. Jadi kita gunakan untuk berdoa dan sebagainya. Seperti itu. Apakah menjawab? Siap. Terima kasih. Jubah kalau ini baju ya, jubah jadi baju ya. Kalau dalam Islam ada baju tersendiri atau pakaian khusus nggak? Kalau dalam Islam ada budaya Arab, ada yang Islam secara spesifik memang ada yang lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu mengenakan jubah. Kalau di Arab tinggi besar, hidungnya mancung, kelihatan pakai imamah kan ganteng. Kalau di Indonesia tidak matching lah. Makanya ini disesuaikan. Kalau di Islam itu bisa menyesuaikan sesuai dengan negaranya. Ini sebetulnya bukan khas Islam karena DPR yang agamanya apapun semua pakai. Ini namanya songkok, ini khas Melayu. Nah, ini namanya sorban atau imamah. Ini fungsinya bisa multifungsi. Yang pertama, karena memang Rasulullah SAW selalu memakai kemanapun, sehingga menjadi sunnah, bagian sunnah ketika memakainya. Ketika pengajian butuh sorban keliling, butuh bandana ini bisa dipakai kan keliling. Yang artinya Islam itu tidak spesifik untuk mengatur pakaian, tapi yang penting bersih, yaitu suci, dan juga tidak berlebihan. Ini yang saya pakai ini baju koko, karena ini dari Cina. Ini kerahnya juga khas Cina, tapi mereknya Rabani lah ya. Nggak, maksudnya di dalam Islam itu ketika memang disunahkan untuk mengimami juga pakai jubah, tetapi itu sifatnya tidak memaksa, fleksibilitas kalau di agama Islam. Kenapa saya pakai peci ini? Pokoknya Romo di Islam itu paling mudah, asal pakai peci, pakai sorban, udah jadi disebut ustad gitu. Enggak, Romo kan lama harus pakai baju itu, prosesnya lama. Makanya saya kira itu, ternyata yang dipakainya saja ini oleh beliau ini berat untuk pakai itu. Kalau kita mah tinggal ke Tanah Abang mau pakai yang model gimana? Ya itu. Kalau jadi bantai tadi kan untuk Romo, jadi Romo berat banget ya. Kalau untuk jadi bantai seperti apa? Untuk jadi seorang bantai? Nah, kalau misalnya kita di Thailand, biasanya kita pasti juga akan ngikutin pelatihan dulu. Jadi sebagai pelatih kita sama merah pelatihan awal dulu. Tetapi kalau memang di Indonesia ini kita belum ada istilahnya untuk syarat formalnya harus sampai sekian tahun karena sesuai dengan Dhamma Vinaya, sesuai dengan anjuran yang dari zamannya Sang Buddha, selama sudah memenuhi 20 tahun sehat jasmani, sehat rohani, mempunyai kemampuan untuk melatih diri, bisa ditabiskan sebagai biku. Tetapi ya kalau di Indonesia biasanya ya karena memang masih sedikit ya, mungkin belum banyak yang terlalu memahami, menguasai, biasanya 1-2 tahun lah sebagai samanera, belajar sama guru pembimbing, bantu pembimbing, biasanya seorang tera atau mahatera, untuk mengajarkan mengenai dasar-dasar wilayah, aturan. Karena kita sebagai biku juga latihan kita berbeda dengan umat jemaat, dan oleh sebab itu kita juga harus menguasai soal latihan, ya juga tentang kitab-kitab, parita dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, barusan kita pertanyaannya seputar individu ya, seputar bantai, ustadz, bagaimana menjadi bantai, bagaimana menjadi romo. Nah sekarang kita masuk ke inti ya, inti dari nilai yang akan kita ambil pada hari ini. Sebagai dasar kita dalam istilah tak kenal maka tak sayang. Agar kita timbul saling menyayangi, kita akan mengenal dari ajaran setiap agama. Kita awali dari Romo dulu, mungkin pertanyaannya Romo. Saya yang awam mungkin hanya mengenal
ada Kristen Katolik, siap, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Nah sebetulnya Kristen itu ada apa aja dan mungkin perbedaan Kristen ini itu seperti apa? Kristen ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik ya. Saya akan lebih banyak melihat tentang Kristen Katolik karena belum terlalu paham juga tentang Kristen Protestan. Tapi kesamaannya adalah sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penyelamat gitu. Nah, perbedaannya sih lebih banyak ke ajaran terus struktur kepemimpinan yang tadi saya bilang. Kalau kepemimpinan Katolik ada paus, kardinal, uskup, dan imam, dan juga ada calon. Ini saya bawa frater juga. Ini calon. Nah ini mereka tinggal bersama, kita tinggal bersama kayak pesantren. Jadi kita tinggal dalam satu komunitas. Di situ kita coba untuk membantu mereka untuk memurnikan intensi mereka, khususnya untuk tujuannya untuk menjadi seorang romo. Lamanya adalah 12 tahun dan itu memang harus S1, S2 dan juga ada tahun pastoralnya, kirim ke gereja-gereja untuk pelayanan dan sebagainya. Bisa saja niatnya kuat, tetapi bisa saja kita para formator, para romo yang akan menilai juga. Ada kemauannya tinggi, tapi bisa nggak lulus karena ada persyaratannya. Ya, kemudian perbedaan yang berikut itu adalah kitab suci. Dengan Protestan dan Katolik sebenarnya isinya hampir sama, tetapi ada beberapa kitab yang dikurangi, ya, dihilangkan oleh Protestan dan sebagainya. Ya. Alasan spesifiknya nggak tahu persis, tapi yang paling dominan adalah kami memegang ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu. Kemudian hal berikutnya ada kalau teman-teman mungkin melihat salib ya, Katolik kan ada korpusnya, ada tubuh Kristusnya di sini ya. Jadi ini kelihatan bahwa Yesus disalibkan gitu kan. Nah kalau di Protestan salib kosong ya. Untuk secara teologis kami biasanya berdoa itu di hadapan salib dan sebagainya itu hanya mau menghadirkan imajinasi kami bahwa oh Tuhan pernah melakukan ini dan membantu kami untuk membangun imajinasi kami bahwa Allah kami seperti ini gitu. Kemudian kalau dari segi gereja bentuk sama nggak yang Katolik sama Protestan gerejanya? Untuk gerejanya kita bedanya adalah di liturginya, ya di liturgi. Untuk model model berliturginya, untuk beribadahnya, ya beribadahnya. Kalau kita Katolik sendiri namanya Ekaristi. Ekaristi kudus itu hanya dipimpin oleh kaum tertabis. Jadi hanya imam yang bisa memimpin perayaan Ekaristi. Ya, kecuali ibadat. Kalau ibadat para frater juga yang mengenakan jubah seperti ini bisa. Tapi kalau kita imam ada jubah khususnya, itu namanya kasula. Itu orang yang ditabiskan itu yang khusus untuk merayakan Ekaristi. Ya. Dan kemudian yang berikut yang bisa membedakan juga adalah pimpinannya. Kita kalau imam hanya laki-laki, ya, mengikuti Yesus. Kalau Protestan kan ada kaum perempuan juga yang menjadi pendeta ya. Kalau kita Katolik hanya laki-laki yang bisa ditabiskan untuk menjadi seorang imam. Kemudian spesifik lagi mengenai apa lagi ya? Kipi ada lagi ya hal lain yang membedakan Protestan dan Katolik. Oke. Nah kurang lebih dari saya seperti itu ya. Untuk liturginya dan juga untuk cara peribadatannya memang ada perbedaan, dan yang paling dominan adalah kami yang ditabiskan itu yang punya hak untuk bisa mempersembahkan Ekaristi Kudus itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan ke Bante dulu, Bante. Saya sering membaca sosok dari Siddhartha Gautama, sang Buddha, sang pencerah. Bisa juga banyak terinspirasi hidup ketika
membaca sosok-sosok dari orang-orang di agama Buddhis. Nah, sebetulnya inti ajaran dari Buddha itu apa sih, Bante? Baiklah, secara singkat riwayatnya, Sang Buddha Gautama sendiri lahir sebagai seorang pangeran Siddhartha di kerajaan Kapilawatu dari Raja Suddhodana dan Ratu Dewi Mahamaya pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, saat ini Nepal. Kemudian masa muda dan remaja di istana, menikah, kemudian meninggalkan istana pada usia 29 tahun meninggalkan istana untuk berlatih menjadi seorang pertapa selama 6 tahun di hutan Uruvela, latihan keras. Pada usia 35 tahun beliau mencapai penerangan sempurna dan menjadi seorang Buddha. Buddha sendiri artinya, bahasa Pali artinya adalah orang yang bangun, orang yang tersadarkan, tercerahkan, atau orang yang sudah bangun. Nah, setelah bangun baru beliau mendapatkan gelar sebagai Buddha Gautama. Gautama itu dari Buddha dari dari suku Sakya, dari kaum Gautama. Selama 45 tahun berikutnya Buddha membabarkan Dhamma di Jambudvipa atau di India tersebut. Kemudian memasuki parinibbana atau wafat pada usia 80 tahun. Nah, 45 tahun Buddha membabarkan Dhamma itu, terkumpullah 84.000 kelompok Dhamma. Jadi kalau di dalam kitab sucinya umat Buddha, Tripitaka itu tidak satu buku tetapi satu perpustakaan, karena ada 8. Dari 84.000 kelompok Dhamma itu 21.000 kelompok sutta, 21.000 kelompok winaya, dan 42.000 kelompok abhidhamma. Jadi kenapa disebut Tripitaka? Tripitaka itu tiga, pitaka itu keranjang, karena dulu bawahnya pakai keranjang-keranjang besar-besar, 3 bagian, yaitu sutta, bagian sutta, keranjang-keranjang sutta, bagian winaya, keranjang-keranjang winaya, bagian abhidhamma, keranjang-keranjang abhidhamma. Nah, 3 kelompok itu makanya disebut Tripitaka. Inti sarinya disimpulkan dari 84.000 kelompok yang seperpustakaan itu, kalau disimpulkan ajaran Sang Buddha itu hanya menjadi satu bait, yaitu Sabba papassa akaranang kusala supasampada sacita pariodapanang etang buddhana sasanam, yang artinya adalah jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran para Buddha. Jadi kalau bagi kami umat Buddha itu sebenarnya sangat simpel sekali. Ke semua ajaran kami anggap itu ajaran Buddha. Kenapa? Coba kita sama-sama tanya. Di dalam Al-Quran, di Islam mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat, tidak? Sama berarti. Sama-sama. Mengajarkan kita untuk berbuat kebajikan, nggak? Kebaikan? Iya. Sama juga. Mengajarkan kita untuk menjaga, mensucikan hati dan pikiran kita, tidak? Ya, berarti kita sama-sama ajaran Buddha. Di Kristen, baik Katolik, Protestan, di Injil, apakah mengajarkan kita untuk jangan berbuat jahat di Injil? Ya. Mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan? Mengajarkan kita untuk mensucikan hati dan pikiran? Berarti sama kita semuanya. Jadi, kalau umat Buddha itu, berapa jumlah umat Buddha? Sedunia semuanya yang bersama-sama kita untuk menjaga diri tidak melakukan kejahatan, bersama-sama untuk menjaga diri melakukan banyak kebajikan, dan bersama-sama untuk menjaga hati dan pikiran, kita sama-sama umat Buddha. Kalau di ajaran Kristen cinta kasih, ini ajaran intinya cinta kasih. Ini mensucikan jiwa, ada cinta kasih. Kalau di Islam, inti ajarannya seperti apa? Di dalam Islam itu yang pertama adalah Islam itu sendiri memasrahkan diri. Artinya apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, maka itu wajib kita amalkan. Secara intisari ada kesamaan baik yang diajarkan oleh Kristen juga Buddha. Intinya pada substansinya sama, bahwa Rasulullah diutus itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidak semata-mata aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Ajarannya adalah cinta kasih, saling menyayangi. Kita saling mengingatkan bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Kita diperintahkan untuk mencegah dari keburukan. Secara substansi memiliki kesamaan. Yang membedakannya adalah bagaimana secara teologis bahwa kita berhak mengklaim bahwa agama kita adalah yang terbaik, yang paling lurus, itu secara teologis. Tetapi pada ranah pengamalan itu memiliki kesamaan yang sangat luar biasa. Jadi secara garis besar Islam itu adalah agama yang berbuat. Jadi harus berbuat baik. Tidak cukup iman saja, tidak cukup bil ma'ruf, harus mengerjakan kebaikan kepada siapa tanpa melihat suku, ras, agama, tidak boleh. Jadi Rasulullah itu diutus untuk semua alam, tidak hanya saja pada konseptual agama Islam. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya Allah itu menciptakan jenis-jenis laki-laki dan perempuan tanpa menyebut agamanya. Lalu saat itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bagaimana Islam juga menganggap agama yang lain itu adalah bagian dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Contoh di dalam kita perintah saum saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami wajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya konsep-konsep puasa ini baik, mungkin agama Hindu punya konsep puasa, agama Kristen punya konsep puasa, dan itu diakui oleh Islam. Jadi Islam ini adalah agama yang mungkin secara teologis menyempurnakan seluruh ajaran yang telah diberikan. Secara keseluruhannya, secara universalnya, substansialnya seperti itu misalnya. Baik, terima kasih. Islam sangat menghormati agama yang lain. Agama yang lain pun sama saling menghormati. Dan itulah inti ajaran dari setiap agama adalah kebersamaan, cinta kasih, menghargai. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Gelap teman lagi. Silakan. Saya untuk sementara waktu dari perempuan satu dulu, dari laki-laki satu dulu, ya. Yang pakai kerudung coklat bisa, ya. Nanti sebelah sini yang laki-laki kita wakili, ada perwakilan dari non muslim dulu, ya. Oke. Ya, silakan. Bisa sambil berdiri. Mau suaranya keras? Insya Allah. Oh. Ya, mau atau ini biar kedengaran. Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelas 11. Ada pertanyaan tuh yang bikin kepo ke diri sendiri tuh, bagaimana hari akhir menurut tiap agama? Apakah ada kehidupan setelah kematian ataukah ada reinkarnasi berhidup kembali? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Biasa. Satu pertanyaan berarti ini masuk 3 agama ya, konsep hari akhir kiamat dalam 3 agama. Pertanyaan kedua tuh dari laki-laki yang non muslim tadi. Nah, biar adil. Silakan maju ke depan. Sebutkan nama kalau mau ke siapa pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya William. Pertanyaannya ini untuk 3 agama. Jadi untuk kan maksudnya toleransi di setiap agama itu apa sih? Oke, baik, terima kasih. Romo, Bante, dan Ustaz, 2 pertanyaan, dan ini ternyata global pertanyaannya dan bisa dijawab mungkin ke semua agama. Jawaban pertama, pertanyaan pertama, konsep hari akhir atau kiamat menurut agama, baik agama Romo, Bante atau Pak Ustadz, ini mau yang mana dulu? Kompak, ini hebat. Baik,
Jadi dalam agama Buddha kita mempunyai konsep sabe sangkara anicati, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Semuanya adalah tidak kekal. Jadi kalau misalnya dari akhir dunia kita mungkin bicara tanda kutip kiamat. Jadi dalam agama Buddha alam semesta ini, bumi dengan beserta bintang-bintangnya, galaksi, gugusan bintang-bintang. Di dalam Mahaparinibbana Sutta Buddha menyebutkan kira-kira seperti ini. Satu bumi kita ini bulan, matahari dan bintang-bintangnya itu disebut sebagai satu planet kecil lah, maksudnya satu gugusan planet kecil. 1000 yang gugusan planet kecil ini membentuk majima atau yang planet menengah. Nah, alam semesta ini terdiri 1000 dari yang menengah akan membentuk satu yang besar. Alam semesta ini terdiri dari jutaan yang besar ini. Jadi dari zaman Buddha juga sudah sampaikan bahwa alam semesta ini luasnya sangat luas sekali. Dan alam semesta ini akan semakin meluas dan kemudian suatu saat akan pada titik maksimal akan menyempit dan hancur. Tetapi setelah itu juga akan terbentuk lagi yang baru. Jadi kiamat. Oke, teman-teman, konsep kiamat dalam Islam adalah dunia dan akhirat. Kiamat di dalam Al-Quran itu spesifik, namanya Al-Qari'ah. Kiamat, apakah kiamat itu? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka mal-Qari'ah. Jadi kiamat itu sangat spesifik disebutkan di dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu bagaimana dari satu kejadian-kejadiannya digambarkan secara spesifik. Kalau tadi Bante bilang ada gesekan, dan itu Islam tuh digoncangkan. Ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, apa yang ada di dalam keluar. Artinya setelah itu kehidupan kita akan selesai. Dan setelah itu kita akan mengalami sebuah kehidupan baru. Kalau Bante itu bisa jadi tadi ada yang wujud, ada yang tidak wujud. Kalau di dalam agama, konsep agama Islam adalah kita akan kembali kehidupan, di mana kehidupan ini keyakinan umat Islam adalah panjang, tidak terbatas waktunya. Jadi kalau sekarang itu katakanlah umat Islam itu 65 tahun itu sudah bahagia, umurnya itu 65 tahun itu sudah bagus, karena Rasul pun 60 sekian. Nah, di akhirat nanti akan hidup selamanya, tidak mengenal dimensi waktu lagi, tidak miliar tahun lagi, tapi selamanya. Nah, lalu bagaimana kehidupan akhirat yang ada di sana? Sesuai tadi, kalau beliau bilang kebajikan, karma. Kalau di Islam itu pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau di dalam spesifik surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin. Itu lebih dalamnya. Tetapi pada kenyataannya adalah bagaimana kehidupan akhirat ini akan menghabiskan seluruh hasrat keduniaan kita. Makanya ketika saya mendengar Romo dan juga Bante, bagaimana perjalanan mengendalikan nafsu itu begitu sulitnya dan begitu panjangnya, tetapi itu adalah salah satu pengabdian kepada Allah. Nah, justru berharap kaum muslimin juga jauh lebih daripada itu, karena kehidupan yang kekal abadi itu tergantung kehidupan yang dilaksanakan di dunia. Jadi begitu, kalau konsep Islam itu hari akhir itu benar-benar berakhir dan kita akan kembali kepada sebuah alam yang dimensinya berbeda, tapi kehidupannya sesuai dengan apa yang kita lakukan selama masa hidup. Begitu. Oke. Kematian dan nanti kiamat merupakan pintu menuju kehidupan akhirat yang abadi. Kalau dari konsep Kristen bagaimana? Dari konsep Kristen Katolik, kita meyakini bahwa kematian itu adalah awal untuk kehidupan yang baru. Artinya kehidupan baru ini kita peroleh dari iman kita kepada Yesus Kristus yang sesungguhnya Dia dibangkitkan juga. Ya. Karena contohnya kayak kami masih sedang merayakan pesta Paskah, ya. Jadi Paskah itu
dari kisah sengsara Yesus sampai dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan itu yang menjadi jaminan kami meyakini bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal mulai nanti setelah kematian di dunia ini. Maka tapi memang caranya untuk mencapai itu ya sama semua. Bagaimana kita mencintai kebajikan dan sebagainya. Ya. Nah, kami percaya bahwa ada 3 gereja sebenarnya. Jadi ada gereja di surga, gereja api penyucian, dan juga gereja yang bersiarah di dunia ini. Maka ketiga ini memang saling korelasi, saling mendoakan supaya maka itu menjadi alasan juga orang Katolik mengapa mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, karena doa kami juga bisa membantu mereka untuk mencapai surga, dan kemudian mereka juga bisa mendoakan kami supaya makin hari bisa makin hidup sepadan dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, caranya adalah hanya hukum kasih itu yang pertama dan utama, yaitu mencintai Allah dengan seluruh kekuatan kita, jiwa kita, dan seluruh diri kita. Kemudian mencintai sesama kita, bukan hanya diri kita sendiri, tapi mencintai musuh kita juga. Nah, itu ajaran kasih yang sesungguhnya membantu kami untuk bisa bertahan dalam kehidupan kami dan juga bisa mencapai tujuan, yaitu surga itu. Nah, sedangkan kalau berkaitan dengan kiamat sendiri, sebenarnya di dalam Alkitab juga contoh-contohnya ya seperti tadi itu, makanya tiba-tiba saya mengatakan begitu ya. Karena memang dalam Alkitab juga mengatakan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan hebat dan sebagainya ya. Tapi kiamat itu adalah waktu Tuhan, waktu Allah. Kita nggak tahu kapan ya. Yang paling tahu adalah kita mempersiapkan hidup kita gitu ya. Jadi saat tibanya ya kita sudah layak dan pantas untuk di hadapan Tuhan, biasanya begitu. Nah, maka teman-teman sekalian, saya ajak supaya di masa muda-mudi ini ya, peganglah ajaran yang kalian imani sungguh dan hidupilah itu dengan baik supaya kurang lebih cita-cita kita bersama, berjalan bersama menuju surga itu menjadi tujuan yang bisa kita raih bersama. Itu, terima kasih. Tadi pesan moral atau pesan kepada anak muda tentang toleransi dan moderasi mungkin seperti apa, Bante? Dari Romo maksudnya, Romo dulu dan Romo ke Bante. Tujuan untuk toleransi sebenarnya yaitu saya selalu pakai istilah berjalan bersama untuk meraih sesuatu tujuan yang spektakuler. Contohnya kalau hanya dari agama Katolik nggak bisa mengungkapkan kebesaran Allah itu sendiri. Kita membutuhkan orang lain yang bisa membantu supaya sesungguhnya Allah yang maha kuasa dan maha besar itu sungguh-sungguh tampak di sekitaran kita ya. Betapa indahnya kebersamaan itu, karena dalam kebersamaan ada kekuatan, dalam kebersamaan ada mujizat, bahkan dalam kebersamaan ada sukacita ya. Itu yang menjadi titik landasan kami ya. Maka selalu kalau masa-masa bulan-bulan Ramadan kayak ini, kami selalu ada kesempatan untuk berbagi juga dengan teman-teman kami yang berada di sekitar kami ya. Biasanya di RW 12 itu selalu kita ada kegiatan bersama, dan juga kalau Natal mereka datang, kita membuka pintu dan kita sharing bersama ya. Dan itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai kebersamaan itu, karena yang paling kita cari adalah kenyamanan ya, kenyamanan, kedamaian dan sebagainya. Dan cita-cita itu hanya akan sampai kalau kita mau ya, mau dan juga menerima. Perbedaan itu adalah sebuah rahmat bagi saya ya, sebuah rahmat, dan bahkan rahmat yang istimewa yang bisa membantu kita untuk meraih sesuatu hal yang luar biasa. Terima kasih. Yang pesan kepada anak-anak muda agar lebih toleransi, Bante. Bagi saya sendiri,
kebinekaan atau keberagaman ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kita nggak akan mungkin bisa hanya satu jenis, satu pemikiran, satu pemahaman, satu suku, satu ras, satu agama. Tidak. Tuhan itu maha mampu, maha kuasa. Kalau seandainya Tuhan menginginkan satu jenis, maka di dunia ini pasti akan satu jenis. Tetapi tidak. Kita semuanya sama-sama manusia, sama-sama Homo sapiens, tetapi mungkin ya ada ras-rasnya. Satu ras juga ada satu ras juga kemudian ada keluarga-keluarga atau marga-marga dan lain sebagainya. Satu keluarga saja, kembar saja lah yang sama-sama kita bilang kembar yang sama-sama dari rahim, lahir barengan kembar. Kira-kira si kembar ini semuanya kehidupannya sama enggak? Pasti kadang ada yang satu mungkin lebih suka pedas, yang satu lebih suka asin dan lain sebagainya, sehingga bahwa memang dunia ini tidak akan mungkin sama. Satu, bertolak dari situ kita harus pahami bahwa dunia itu adalah tidak mungkin sama. Oleh sebab itu ya kita harus hidup mengondisikan seperti itu. Jadi kita mempunyai preference kita masing-masing. Silakan kita mempunyai keyakinan iman kita masing-masing, silakan laksanakan sebaik-baiknya. Tetapi memasuki wilayah iman daripada orang lain itu sudah bagian private daripada orang lain. Nah, kita harus pahami di situ juga. Ya, seperti ini saya contoh juga pelajaran sekolah lah. Tadi biologi, kimia, sekarang fisika. Mengukur suhu, satuan yang kita pakai untuk ukur suhu itu apa? Apa? Celsius. Ya, kita di Indonesia Celsius. Di Amerika mereka pakai Fahrenheit. Ada yang pakai Kelvin. Siapa yang paling benar antara Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, bayangin kira-kira sekolah ini kalau ada satu kelompok, oh kami mau pakai Celsius, kami mau pakai Kelvin, kami mau pakai Fahrenheit, terus berantem di kelas, pusing nggak gurunya? Jadi mau menggunakan yang manapun itu intinya adalah untuk mengukur suhu. Kita nggak bisa di Indonesia, kita memang menggunakan Celsius, tetapi suatu saat mungkin Anda kerja di Amerika, kerja sama ilmuwan-ilmuwan di Amerika, di sana pakai Fahrenheit, nggak bisa kita bilang, oh saya sudah biasa pakai Celsius, saya mau hitungnya pakai Celsius saja, nggak mau pakai Fahrenheit. Ya mungkin ditolak. Jadi kita harus memahami bahwa memang ya itu tujuan utamanya adalah untuk mengukur suhu, mau dengan metode yang manapun, intinya adalah oh kalau memang dia ini suhunya panas, ini suhunya enggak, atau beku, titik bekunya adalah sekian dan sekian. Demikian juga adalah keyakinan itu. Tujuan utamanya adalah kasih kebaikan. Yang memang mungkin terkadang ada dari pendekatan atau metode yang berbeda, tetapi tujuan utamanya adalah sama. Kita harus bisa memahami seperti itu, baru dari sana kita bisa muncul toleransi. Jadi kalau kita cuma pahamnya Celsius, di sekolah ini diajarin nggak tentang perhitungan ke Fahrenheit dan Kelvin? Ada kan? Ya, artinya kita juga harus tahu bahwa oh ternyata selain Celsius itu ada Fahrenheit, selain Fahrenheit ada Kelvin. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Toleransi dalam Islam itu begitu spesifik. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108, janganlah kamu menghina Tuhan yang lain. Itu spesifik larangan. Kalau berupa larangan itu jika diperbuat itu dosa. Di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agama. Artinya Islam itu tidak pernah memandang ras, suku, agama. Mereka harus mencintai dan dicintai oleh setiap makhluk. Makanya rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam itu harus benar-benar terimplementasi. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang beliau katakan? Kalau saja ada yang berani mengganggu orang Madinah, yang pada saat itu Yasrib, dia akan berurusan dengan itu, melindunginya seperti itu, sampai seperti itu. Dia tidak beriman kalau mengganggu agama yang lain. Itu sampai seperti itu, batas toleransinya luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah itu hijrah,
Yang pertama itu nggak ke Madinah tapi ke Habasyania, ke Afrika. Bagaimana beliau itu meminta pertolongan ketika diserang oleh kafir Quraisy yang tidak bisa menerima ajaran kebenaran, yang mereka pahami bahwa Tuhan itu lata uja dan minatubal. Nah, pada saat itu beliau meminta pertolongan ke seorang pendeta di Afrika, dan pada saat itu pendeta itu mengatakan antara aku denganmu hanyalah berbeda satu garis. Beliau mengambil garis dan beliau menggariskan hanya berbeda satu garis saja. Artinya secara historis Rasulullah begitu sangat dekat dan melindungi umat-umat yang ada di luar agama Islam. Bahkan tidak sampai situ, Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina, oleh pendetanya, silakan sholat di sini. Tapi apa coba jawab Umar bin Khattab? Tidak, kalau saya sholat di sini, nanti umat-umatku, pengikut-pengikut Muhammad akan mengambil alih gereja ini. Itu begitu luar biasa toleransinya. Bahkan ketika Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, beliau mengatakan dengan tegas, barang siapa umat Islam, umat Muhammad kalau melakukan kekerasan, maka dia berurusan denganku. Itu saking melindunginya hak-hak yang kalau di Indonesia itu minoritas. Tapi kalau kita di Roma, kita Islam yang minoritas. Bagaimana Islam itu memperlakukan minoritas itu dengan penuh kemuliaan. Jadi saat ini ada yang mengajarkan kekerasan, pengeboman, itu sama sekali bukan doktrin Islam. Itu hanyalah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah kita. Mudah-mudahan sore hari ini sangat luar biasa. Saya juga baru pertama kali diskusi dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara di luar agama Islam, dan begitu nikmat kita mendapatkan chemistry yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak hanya saja terjadi di tempat ini, tetapi juga kita bisa menjadi role model untuk di sekolah-sekolah yang lain. Kita bersama bergandengan tangan, kita bersama membangun NKRI, dan bahwa sesama pemeluk agama kita bisa bersama. Tadi saya setuju, kita bisa bersama menuju hal yang sangat luar biasa di kemudian hari. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf ya, bukan saya tidak menghargai keinginan kalian, tapi sebelum dengan waktu kita akan persiapan menjelang berbuka puasa. Tapi berkenan kita tanpa bermaksud mencampur adukan sebuah agama dengan segala kehormatan. Nanti saya berikan kesempatan nanti mulai dari Romo, Bante, dan Pak Ustadz untuk yang minimal beberapa doa yang mungkin kita khususkan untuk negara kita yang mungkin sedang sakit. Minta doanya mudah-mudahan negara kita ada dalam keadaan damai. Minta doanya mungkin dari ketiga pemimpin agama ini, mudah-mudahan satu saat ke depan negara kita menjadi negara yang hebat dan makmur. Mungkin diawali dari siapa dulu? Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga kiranya pertemuan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kiranya kita semua senantiasa dapat melatih diri sendiri untuk senantiasa menghindari kejahatan, untuk senantiasa memperbanyak kebajikan, untuk senantiasa menjaga hati dan pikiran kita. Semoga kita semua bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Semoga kita bisa memberi manfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi lingkungan masyarakat, dan bagi negara. Semoga kita kiranya semuanya dapat hidup bertoleransi, hidup saling mengasihi, saling mengasah, saling mengasuh sesama kita, saling membantu, menyokong, mendukung satu dengan lainnya. Kiranya semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa semakin jaya, semakin kompak, menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Amin.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas perjumpaan yang boleh kami nikmati hingga sore hari ini. Kami sungguh bersukacita atas rahmat-Mu yang sungguh luar biasa kami alami. Dan saat ini kami memohonkan khusus untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan kesatuan dan persatuan kami, terutama di negara kami Indonesia ini. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah rahmat kesehatan jasmani maupun rohani kepada para pemimpin negara kami, khususnya Presiden dan semua jajarannya. Kami mohon anugerahkanlah rahmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga kami mohon kepadamu, kami semua yang hadir di sini, anugerahkanlah kami kesehatan jasmani maupun rohani, sukacita dan kegembiraan di dalam panggilan hidup kami masing-masing. Dan anugerahkanlah kami kiranya apa yang kami imani sebagai Allah Tuhan kami, kiranya dengan itu membantu kami untuk menumbuh kembangkan cita-cita kami, terutama untuk sehati sejiwa berlangkah menuju Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amrina, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asuna, wa aslih li akhirati allati fiha mu'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha menguasai seluruh alam jagat raya, hamba berdoa kepada Engkau ya Rabb, berikanlah lunakan hati kami, uruslah urusan agama kami, uruslah urusan hidup kami ya Rabb. Kami uruskan kehidupan akhirat kami kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ikatlah kami dalam sebuah kebersamaan menuju ridho-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin yang dihormati, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bante, kepada Romo, dan juga kepada Ustaz Uthman. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar, dan mohon izin Romo dan juga Bante, tadi ada anak-anak, Pak boleh enggak saya berfoto dengan Romo atau dengan Bante? Mereka izin melalui saya. Mungkin nanti kalau ada teman atau anak-anak yang ingin berfoto itu Bante, mudah-mudahan sedia mengizinkan. Kita tutup dulu dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.